Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuma Husna Ramdhani dengan NIM 418233132. Saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai peran dan fungsi media massa dalam komunikasi pembangunan. Media massa memiliki peran penting dalam komunikasi pembangunan sebagai penghubung antara pemerintah, lembaga pembangunan, dan masyarakat. Melalui fungsi utamanya yaitu memberikan informasi, mendidik, membujuk, dan mengawasi, media berkontribusi dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat terhadap proses pembangunan. Menurut Dennis McQuail, media merupakan alat kontrol dan inovasi yang mampu membentuk opini publik. Sedangkan menurut Roger dan Schumacher, menyatakan bahwa media dapat mengubah cara berpikir dan sikap masyarakat melalui penyebaran informasi baru. Di era teknologi saat ini, media massa semakin berpengaruh dalam kehidupan sosial dengan memberikan akses informasi, pendidikan, dan hiburan, yang pada akhirnya mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Namun, efektivitas media sangat bergantung pada kemudahan akses, kepercayaan publik, serta kemampuan menyampaikan informasi yang akurat dan relevan. Oleh karena itu, media dituntut untuk menjaga agar dapat menjadi mitra yang strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Media massa adalah alat untuk menyebarkan informasi secara luas, cepat, dan serempak kepada banyak orang melalui berbagai platform seperti koran, radio, televisi, internet, dan media sosial. Media massa merupakan saluran komunikasi yang bersifat umum, terbuka, dan menjangkau banyak orang sekaligus. Ciri utamanya yaitu meliputi komunikasi satu arah, jangkauan luas, isi yang dapat diakses publik, serta penyebaran informasi yang cepat. Dalam pembangunan, media tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga berperan dalam mendidik, mengawasi, dan membentuk opini masyarakat terhadap isu-isu penting. Perkembangan teknologi telah mengubah media menjadi lebih interaktif, memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima, tetapi juga ikut menyebarkan dan merespon informasi. Fungsi dan peran media massa dalam komunikasi pembangunan. Media massa berperan penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan. Fungsi utamanya yaitu yang pertama, menyebarkan informasi, menyampaikan program dan kebijakan pembangunan secara jelas agar mudah dipahami masyarakat. Yang kedua yaitu edukasi, memberikan pengetahuan baru terkait isu seperti kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Yang ketiga, mempengaruhi perilaku, mendorong perubahan sikap dan partisipasi masyarakat melalui kampanye dan program pembangunan. Yang keempat, kontrol sosial, mengawasi jalannya pembangunan dan menuntut akuntabilitas pemerintah. Yang kelima yaitu mendorong partisipasi, mengajak masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu sebagai hiburan, memberikan relaksasi yang turut untuk kesejahteraan mental masyarakat. Dalam komunikasi pembangunan, sejumlah teori digunakan untuk menjelaskan bagaimana media mempengaruhi masyarakat dan mendorong perubahan sosial. Berikut 5 teori utamanya. Yang pertama itu ada difusi inovasi. Media menyebarkan ide baru ke masyarakat, terutama di tahap awal perubahan. Yang kedua yaitu teori agenda setting. Media menentukan isu apa yang penting untuk diperhatikan publik. Yang ketiga itu ketergantungan media. Semakin tergantung masyarakat pada media, semakin besar pengaruhnya, terutama pada saat krisis. Yang ketiga yaitu teori pembangunan. Media di negara berkembang harus mendukung pembangunan nasional dan stabilitas. Yang keempat itu use and gratification. Masyarakat memilih media sesuai kebutuhan, media harus menyesuaikan pesan agar efektif. Media kini tidak lagi sekedar menyampaikan informasi dari pemerintah ke masyarakat, melainkan menjadi jembatan komunikasi dua arah. Masyarakat bisa memberikan masukan, kritik, atau ide melalui berbagai platform seperti media sosial, berita online, dan forum publik. Jika dulu komunikasi pembangunan bersifat satu arah,
Kini, masyarakat terlibat aktif dalam prosesnya. Misalnya, ketika dalam proyek pembangunan, media tak hanya menyebarkan informasi dari pemerintah, tetapi juga menampung, merespon warga sehingga kebijakan menjadi lebih responsif dan sesuai kebutuhan. Dengan menyajikan informasi yang relevan dan mudah dipahami, media membuat publik lebih peduli terhadap masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan, atau kerusakan lingkungan. Informasi ini memicu kepedulian dan aksi bersama untuk mencari solusi. Selain menyadarkan, media juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial seperti kampanye kesehatan, pemilu, atau program pemberdayaan lainnya. Media sosial khususnya memudahkan warga untuk menyebarkan ide dan mengorganisasi aksi kolektif. Agar efektif, media harus menyampaikan informasi yang akurat, membangun dan dapat diakses semua kalangan. Media juga perlu mendorong dialog dua arah agar masyarakat merasa dilibatkan dan termotivasi untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan. Meski berperan penting dalam pembangunan, media massa kerap menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya, baik dari aspek internal maupun eksternal. Contohnya penyebaran hoaks dan informasi yang tidak akurat. Media kerap dihadapkan pada penyebaran berita palsu, terutama di era digital. Hoaks dapat mengganggu pemahaman publik terhadap isu pembangunan dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Demi menarik perhatian, media kadang mengutamakan sensasi daripada kebenaran. Contoh selanjutnya yaitu ketimpangan akses informasi. Tidak semua wilayah memiliki akses yang merata terhadap media. Di daerah terpencil atau kurangnya infrastruktur, masyarakat sulit memperoleh informasi pembangunan, sehingga partisipasi mereka pun terbatas. Keterlambatan sumber daya dan profesionalisme juga kerap menjadi penghambat. Minimnya dana, tenaga ahli, atau pelantikan jurnalistik membuat sebagian media menghasilkan konten dangkal atau tidak akurat. Fokus pada keuntungan juga bisa menurunkan kualitas informasi pembangunan yang disampaikan. Di balik tantangan yang dihadapi media, ada juga pengaruh positif media terhadap perubahan sosial. Media massa berperan penting dalam perubahan sosial dengan cara yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu sosial seperti kemiskinan dan lingkungan. Yang kedua, membentuk norma sosial positif seperti keadilan dan gaya hidup sehat. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik, terutama lewat media sosial. Yang keempat, menyediakan pendidikan dan informasi yang memperkuat pengetahuan masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu menjadi penghubung komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk kebijakan yang lebih tepat. Adapun kesimpulannya, media massa sangat penting dalam komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Media menyebarkan informasi yang membantu masyarakat memahami isu-isu penting, membentuk norma sosial positif, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Media juga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat untuk komunikasi dua arah yang efektif. Selain memberikan edukasi tentang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, media mempercepat perubahan sosial yang diinginkan. Namun, media menghadapi tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, ketimpangan akses, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh politik yang dapat mengurangi objektivitas. Oleh karena itu, media harus menjaga kualitas dan kredibilitas agar informasi akurat dan mendorong partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, media bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga kekuatan penggerak perubahan sosial yang positif untuk pembangunan yang inklusif dan berdampak luas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.